Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Segala yang kita santap, segala yang kita pakai, dan segala yang kita nikmati itu berasal dari Allah Bapa. Kita percaya ini, setidaknya secara teori. Tetapi seperti bangsa Israel, di bawah alam sadar kita mungkin lebih yakin bahwa itu datang dari seseorang yang kita kenal. Entah itu dari orang tua kita, bos kita, teman kita, anak kita, atau siapapun itu orangnya. Anda dan saya pun belum pernah bertemu dengan Allah Bapa, layaknya pribadi bertemu pribadi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang sudah melihat Dia berarti sudah melihat Bapa. Tapi kita pun belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Paling tidak belum bertemu muka kecuali mungkin dalam mimpi. Jarang sekali orang yang bertemu muka dengan Yesus dalam hidupnya. Mungkin hitungannya bisa 1 dari ratusan juta. Buat yang sungguh percaya pun, jika kita diminta untuk membuktikannya, kita tidak bisa, kecuali hanya dengan mengatakan bahwa pengalaman hidup kita membuat kita percaya. Iman akan cinta Bapa dan cinta Kristus adalah sebuah pemberian, bukan keberhasilan. Di dalam Injil Yohanes bab 6 ini, Tuhan Yesus memulai pengajarannya mengenai roti kehidupan abadi. Di luar dugaan dari semua yang mengikuti Dia, karena mereka sudah merasakan mukjizat penggandaan roti dan ikan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah sang roti kehidupan abadi. Ajaran ini tidak bisa dijelaskan secara sains. Tuhan Yesus pun tidak berkompromi tentang ajaran ini. Bahkan sampai Ia ditinggalkan oleh semua pengagumnya dan hanya ke-12 rasul yang tersisa. Di perikop ini kita melihat bahwa para pengagum Tuhan Yesus juga mau roti kehidupan abadi ini. Pertama-tama, Yesus menawarkan roti yang dari Allah, yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mereka lalu meminta, "Berikan roti itu." Mungkin semua orang mau hidup kekal. Raja-raja dari dahulu kala banyak yang mencari obat untuk hidup kekal. Lalu Yesus mengatakan bahwa Dialah sang roti kehidupan kekal. Dari sini iman mereka diuji. Mungkin Tuhan Yesus kurang sensitif. Mungkinkah roti kehidupan ini hanya simbolik saja? Jika kita baca Injil Yohanes bab 6 ini benar-benar, tidaklah demikian. Benar, kita bukan kanibal dan memakan daging dan darah Yesus sebagai manusia, tapi kita makan dan minum darahnya secara sakramental dalam bentuk roti dan anggur. Apakah Tuhan Yesus mencoba menyenangkan mereka yang protes pada Dia? Apakah Yesus berkata, "Oh, jangan salah paham, ini hanya simbolis saja, bukan benar-benar tubuhku dan darahku"? Jawabannya tidak. Di sini Tuhan Yesus tidak berkompromi.
bahkan sampai ditinggalkan oleh para pengagumnya yang jumlahnya beribu-ribu orang. Yesus klaim bahwa yang memakan roti kehidupan dalam dirinya tidak akan haus dan lapar lagi. Sekarang banyak yang hanya bisa menerima Tuhan Yesus secara rohani. Semoga kita semua dibebaskan dari pandemi ini dan iman kita diperkuat sehingga jiwa kita bisa menerima dan dipuaskan oleh Kristus, Sang Roti kehidupan abadi. Amin.